Abang pala bang, udah pakai topi abang. Abang pakai. Apa yang pakai topi? Audio aman nggak Novan? Nah, cakep. Alhamdulillah. Mantap. Ini biar kelihatan tulisannya. Apa tulisannya Pak? Apa tuh? MU. Manchester United. Madura United. Oke. Sip. Yuk. Ya boleh salaman dulu. Salaman Pak. Abang yang pakai topi lagi. MU Pak. Milenial untuk perubahan dan Muhammadiyah untuk Ya. Ya. deklarasi Ben. Woi, maju banget. Majuan sini dong. Aduh. Ya, kawan yang kami semua hormati dan sayangi, hari ini kami sebetulnya dari Angkatan Muda Muhammadiyah di sini dari beberapa lintas generasi. Ada saya sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama dengan 7 mantan Ketua Umum. Kami bersama dengan 7 mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mantan ya alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan beberapa warga Muhammadiyah se-Jabodetabek dan Banten hari ini berkunjung ke kediaman Pak Anies Baswedan sebagai insya Allah sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Kami datang ke sini mengungkapkan rasa simpati kami dan secara khusus ingin bersama-sama berjuang untuk mewujudkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kami datang ke sini dengan semangat yang membara, dengan tekad yang kuat untuk bersama-sama berada di barisan beliau untuk bersama-sama memenangkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sikapnya adalah memberikan dukungan, memberikan semangat dan akan bersama-sama beliau untuk membawa Indonesia menjadi semakin maju, adil dan makmur. Amin. Tanggapannya Pak Anies? Ya, kami menyambut baik, merasa terhormat, merasa mendapatkan support yang luar biasa ketika teman-teman generasi baru Muhammadiyah hadir bersama. Mereka adalah pribadi-pribadi yang secara hitungan usia masih belia, tapi mereka memilih untuk terlibat langsung, ikut mendukung, dan kami sampaikan terima kasih, apresiasi. Ini adalah sebuah suntikan dukungan yang luar biasa besar, sangat bermakna. Apalagi tadi hadir tokoh-tokohnya dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari beberapa wilayah di Indonesia, Banten, selain Jakarta tentunya ya, yang sudah sama-sama, yang mereka semua menyampaikan dukungan dan mereka menyampaikan siap bekerja untuk langsung bergerak di lapangan. Jadi konkret sekali dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa ada gelombang tak terlihat yang menginginkan perubahan yang selama ini mungkin tak terlalu nampak di permukaan, tapi mereka hadir dan hari ini kita jumpa. Bung Benny, saya sampaikan terima kasih, beliau yang nanti memimpin MU perubahan, milenial untuk perubahan, dan insya Allah kita akan kerja bersama dan kita akan dorong perubahan itu untuk terlaksana. Amin, insya Allah. Amin. Pak Anies tanggapan. Pak
Ini tanggapan yang lain Pak nih soal putusan MK. Ini dulu dong. Udah langsung ke Merdeka Barat. Kita tunggu Pak dari Bapak. Iya. Boleh Bapak. Tanggapannya Pak. Ini dulu. Oke, kalau gitu yang ini dulu. Oke, apakah ini membawa dukungan dari PP Muhammadiyah juga? Karena saya kemarin Rabu tuh wawancara, kalau PP Muhammadiyah belum membuka pintu komunikasi karena belum ada capres yang ditentukan KPU gitu. Ya, secara khusus dan secara kultural kami sudah meminta restu, sudah meminta nasihat dan arahan dari tokoh-tokoh di Muhammadiyah. Secara struktural organisasi memang Muhammadiyah tidak terlibat mendukung capres dan cawapres. Itu karena memang hitoh Muhammadiyah ada di situ. Namun secara personal, secara individual, secara warga Muhammadiyah pada umumnya dibebaskan, dipersilakan untuk mendukung calon presiden manapun. Dan kami yang hadir ke sini bersama dengan perwakilan kawan-kawan MU Millennials Indonesia menyatakan membulatkan tekad untuk berjuang bersama-sama Pak Anies dan akan bersama-sama menghantarkan beliau menjadi presiden Republik Indonesia. Amin. Jadi warganya ya, secara personal warganya, dan insya Allah mayoritas warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu berada bersama Pak Anies Baswedan. Anies. Boleh Pak tadi balik ke pertanyaan. Balik ke Merdeka Barat, Pak. Merdeka Barat Pak. Bagaimana tanggapannya? Jadi putusan MK itu yang sudah bilang boleh Umur usia 40 dan teman-teman silakan. dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Bagaimana tanggapan Bapak? Setiap keputusan pengadilan harus kita hormati, kita hargai, dan itu bersifat mengikat. Jadi keputusan itu kita hormati, kita hargai, dan bagi kami fokusnya adalah untuk mendaftar pada tanggal 19 besok. Jadi tidak ada hal yang mengganggu fokus. Sepanjang hari juga kita fokusnya pada persiapan untuk tanggal 19 itu. Tapi Pak, ada potensi lawannya Bapak besok anaknya presiden Pak. Gimana? Ya masih menjabat Di sebagai gubernur juga. kontestasi besok. Wali kota. Kita belum tahu. Yang kita sudah tahu adalah keputusan MK tentang siapa yang nanti menjadi pasangan. Kita belum tahu sekarang. Jadi sebelum ada kepastian saya juga tidak mau berspekulasi. Maka itu kita fokusnya pada mendaftar. Oke, berarti Oke, Bapak cek kesehatannya kapan jadi Pak? Untuk Bapak Iya. kemarin kan Caimin udah Pak kemarin. Pak Anies ini nanti kapan Tinggal cek 2 hari kesehatannya? lagi sebelum pendaftaran Bapak mau cek kesehatannya kapan? Ya, saya garis bawahi itu sudah. Pemeriksaan kesehatan itu sesungguhnya dilakukan sesudah pendaftaran. Ini adalah lampiran yang dibutuhkan untuk mendaftar. Jadi ini belum pemeriksaan kesehatan yang lengkap nih. Ini baru untuk mendaftar harus ada laporan awal sehatnya. Besok pagi insya Allah saya periksa. Di mana Pak? Di mana, Pak? Cek kesehatan. Dikabarin. Terkait sama pendaftaran tanggal 19 berarti Ini sudah. Pak Hidayat dulu. Ini Pak Hidayat. Kami amin aja, kami amin. Soal yang putusan MK Pak Hidayat mungkin sedikit. Kami keputusan tadi Pak Anies. Berarti PKS tetap PKS gimana Pak? PKS sangat memahami Indonesia adalah negara hukum dan ada lembaga-lembaga hukum yang membuat keputusan. Sekalipun saya dan PKS sudah menyampaikan sikap bahwa hendaknya Mahkamah Konstitusi betul-betul menjadi teladan di dalam menjaga dan mengawal konstitusi dan konsisten dalam keputusannya. Karena tahun 2021 MK juga membuat keputusan menolak judicial review agar dikabulkan kepala daerah itu umurnya dimudahkan. Tapi itu oleh MK ditolak. Jadi kalau untuk kepala daerah umur dimudahkan ditolak, bagaimana dengan untuk capres dan cawapres? Itu logika hukum yang kami sampaikan. Tetapi kalau kemudian MK sudah memutuskan, sudah kami menyampaikan beragam masukan berdasarkan konstitusi dan berdasarkan juga harapan kami akan Mahkamah Konstitusi, ya kemudian kondisi hukumnya adalah keputusan MK itu final dan mengikat. Nah silahkan kemudian masyarakat untuk kemudian menilai dan kemudian menyikapi dampak daripada keputusan tersebut. Gitu. Oke, Ya. cukup ya. Cukup semuanya. Sampai ketemu besok ya. Jam berapa Pak? Jam berapa? Lokasinya dikabarin karena sekarang lagi ada pembicaraan lokasi. terkait pendaftaran tanggal 19 mungkin Pak bisa di Teknisnya gimana Pak? Berangkat dari sini kah atau bagaimana Pak? Tanggal 19. Oke. Cukup. Oke, terima kasih.
Pak Prabowo sama Mas Gibran. Ini siap semua. Siap dong, siap. Siapa lawan? Adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gini. Kalau tidak siap, nggak akan siap-siap mendaftar. Kita siap mendaftar tanpa bertanya siapa yang akan menjadi kompetitor. Kenapa? Karena ini menurut kami bukan soal kompetisinya. Ini soal membawa amanat rakyat soal perubahan untuk keadilan. Perubahan untuk kita merasakan kesetaraan kesempatan. Jadi kita fokus pada agenda itu. Siapapun yang nanti mendapat amanat dari koalisi manapun, kita siap bawa gagasan itu. Karena ini bukan berperang, ini bukan bermusuhan, ini adalah berkompetisi membawa gagasan. Yang penting gagasannya di bawah. Sekalipun kompetitornya anaknya presiden. Ya. Sekalipun kompetitornya tadi anaknya Pak Presiden. Tetap pede berarti Pak. Tetap pede ya Pak. Pokoknya gitu aja lah. Terima kasih banyak Pak Sanis.